karena didiamkan, maka memang ada kemungkinan disalahgunakan. Bener PPATK. Rekening-rekening dorman itu potensial atau riskan untuk ini karena bisa disalahgunakan. Yang menyalahgunakan pasti orang bank, karena hanya orang bank yang bisa membuka di sistem. Karena lu udah 6 bulan nggak ngapa-ngapain dan kayaknya nggak peduli juga sama duit lu yang 1 triliun ini. Ini gue buka uangnya. Gue mainkan di judi online. Atau gue mainkan di bunga overnight. Bunga overnight itu tinggi, Ji. Itu uang gue sebenarnya. Uang lu. Bukan uang dia masukin dulu. Enggak, uang lu. Uang lu, gue buka. Jadi itu rekening terbuka. Gue mainin buat bunga overnight. Nanti pagi gue tutup lagi. Semalam sudah ada bunganya. Bunga semalam gue ambil, masukin ke rekening gue. Oh, itu caranya. Dipakai juga buat judol. Misalnya yakin menang nih. Pakai kadang-kadang jebol ketika judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Bapak kemarin memanggil PPATK. Setelah keluar dari ruangan Bapak, PPATK-nya jumpa pers. Mengatakan bahwa pembukuan rekening mendapat dukungan dari Bapak. Nah, ini bagaimana ceritanya Didi ini? Nganggur, istilahnya nganggur ya kan? Jadi, ini banker. Ini, nah, ini jadi PPATK istrinya. Iya, Mbak Daninya ya kan. Minta di briefing dulu. Apa namanya tadi? Apa namanya? Yang mana? Tim apa namanya? PPATK. Oh, BIMTEK. BIMTEK dulu. Jadi Dani udah kita di BIMTEK dulu. Ini. Jadi kesan gue memang kita ini pejabat-pejabat kita ini pada berlomba-lomba entah namanya menjilat atau menyenangkan pimpinan, atau menunjukkan bahwa dia kerja atau menunjukkan bahwa dia berprestasi. Ini mau reshuffle soalnya. Ini juga termasuk yang dilakukan oleh PPATK. PPATK tiba-tiba mengumumkan bahwa rekening yang nganggur selama 3 bulan sampai 2 tahun akan diblokir oleh PPATK. Itu pernyataan itu berlebihan. Pernyataannya berlebihan. Pertama, nggak perlu ada KPK. Ada PPATK. PPATK nggak ada pun, itu bank akan otomatis mendormankan, membekukan rekening-rekening yang tidak aktif selama 6 bulan. Bukan 3 bulan, 6 bulan biasanya. Kalau kita punya rekening, nggak ada transfer masuk, nggak ada uang keluar, 6 bulan itu akan terbekukan dengan sendirinya. Bahkan pejabat bank nggak ngapa-ngapain. Itu dibekukan by system. Sistem perbankan yang akan membekukan sendiri. Nggak mungkin KPK melakukan itu. PPATK. melakukan. PPATK itu emang dia mau meriksa rekening yang ribuan itu. Jutaan sekarang. Nggak mungkin itu. Jadi, dan yang membekukan juga bukan PPATK. Mesinnya bank gitu. Jadi ngapain dia mesti ngomong gitu, dan akibatnya malah kan yang caci maki PPATK banyak sekali. Ancaman demo lah, macam-macam itu. Dan sebentar Ji. Yeah. Yang dimaksud nggak aktif itu ketika akhirnya kosong sehingga benar-benar saldonya nggak ada, terus kemudian otomatis mati. Enggak. Atau sekedar tidak ada transaksi. Nggak ada transaksi kalau gue baca. Gue itu udah sering banget rekening gue terdorman. Bukan karena duit gue banyak, duitnya kececaran di mana-mana. Mantap, gila. Di sini 1 juta, sini 1 juta sih betul. Ya, oke. Gue pengen pamer juga kan, gue punya bini orang bank, jadi bank gue di mana-mana. Duitnya nggak ada gitu. Penting banknya di mana-mana. Nah itu sering banget terbekukan menjadi rekening dorman. Dan menyelesaikannya juga gampang, karena bank yang mendormankan, yang membekukan, gue baru sadar ternyata nggak bisa ngambil duit di ATM, nggak bisa pakai M-banking juga nggak bisa, langsung ketemu sama customer service. Mbak, rekening saya kenapa? Oh, Bapak udah nggak aktif lama, terdorman, udah dihidupin. Jadi ngidupinnya nggak sampai 5 menit, itu 2 menit selesai. Tapi ada yang mengeluh katanya lama. Kalau cantik ya, yang nalain itu bisa lama gue. Wah, Dani dengar. Tapi kalau orang banknya biasa-biasa aja itu 2 menit selesai. Jadi nggak perlu juga minta izin PPATK. Kalau orang banknya cantik,
Itu ngurusnya bisa agak lama. Bukan karena dia. Bukan 10 menit lah gitu kan. Nunggu sampai nomor telepon. Berani dia. Jadi Oh iya, pulang dia di buku ini sebenarnya. Di buku Kendali dia pulang di dorman. Ya. Itu 6 bulan akan terdorman dengan sendirinya, dibekukan dengan dan menghidupkannya juga gampang gitu. Jadi tapi pernyataan bahwa rekening dorman itu sering disalahgunakan itu benar. Benar ya. Karena kenapa gini? Bank-bank biasanya mendiamkan rekening yang dorman. Karena apa? Karena kalau ditegur ke yang punya, Pak Haris, rekeningnya ini dibekukan karena Bapak udah 6 bulan tidak aktif. Reaksinya yang mereka takutkan adalah, oh, ya emang Ya udah, saya tutup deh. Iya, gua Saya tutup. Saya pindah bank aja. Jadi mereka takut. Jadi biasanya didiamkan. Karena nggak masalah juga untuk mereka. Nggak masalah juga, gitu kan. Apalagi rekening dorman itu pasti bukan rekening utama. Udah pasti. Lo bisa sampai 6 bulan nggak aktif itu pasti dulu punya rekening lain. Dia hanya rekening penampungan, rekening tambahan. uang apa? Simpanan uang lebih, untuk hari uang tua. simpanan. Kalau buat gua uang laki ya kan. Iya. Aduh. Ini nomor Dani nggak tahu kayaknya. Ini rekening Dani. Contohnya bukan di bank ya. Bank yang lain. Gua di bawah kasur gua membernya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan rekening utama. Rekening dorman itu biasanya rekening. Jadi yang ditakutkan adalah reaksi itu. Oh, kalau gitu saya tutup, Pak. Bank saya sekarang ini. Hilang tuh duit, apalagi kalau duitnya besar, makin ragu-ragu bank untuk menegur. Jadi didiamkan. Karena didiamkan, maka memang ada kemungkinan disalahgunakan. Bener PPATK. Rekening-rekening dorman itu potensial atau riskan untuk didiam ini karena bisa disalahgunakan. Yang menyalahgunakan pasti orang bank. Bentar, sebelum ke sana. Ketika di dorman, 6 bulan nggak Aktif. aktif. Nggak ada transaksi. Dalam pengertian tidak ada transaksi. dibekukan. Nah, ketika dibekukan itu ada transfer masuk, dia aktif lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tertolak. Uangnya bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi orang katakanlah pemain judol tadi, dia sebetulnya tahu kapan ini titik bekunya gitu ya. Katakanlah 6 bulan. Tapi dia kan tahu nih, kira-kira sekarang baru 5,5 bulan sehingga bisa dia transfer gitu. Nggak bisa sih. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan itu harus orang bank. Karena hanya orang bank yang bisa membuka di sistem. Orang bank, misalnya duit lo ada di bank, 1 triliun misalnya. Amin. Ya, yang gua orang banknya. Karena lo udah 6 bulan nggak ngapa-ngapain dan kayaknya nggak peduli juga sama duit lo yang 1 triliun ini. Ini gua buka uangnya. Gua mainkan di judi online. Atau gua mainkan di bunga overnight. Bunga overnight itu tinggi, Ji. Itu uang gua sebenarnya. Uang lo. Bukan uang dia masukin dulu. Enggak, uang lo. Uang lo, gua buka. Jadi itu rekening terbuka. Gua mainin buat bunga overnight. Nanti pagi gua tutup lagi. Semalam sudah ada bunganya. Bunga semalam gua ambil, masukin ke rekening gua. Oh, itu caranya. Dipakai juga buat judol. Misalnya yakin menang nih. Pakai kadang-kadang jebol ketika judol. Itu persoalan bank dong, bukan persoalan gua dong. Dia. Sebab kalau rekening judol disebutnya rekening judol dipergunakan untuk menampung rekening, nggak bisa masuk. Orang udah di dorman blokir kok, dorman. Oh, berarti. Jadi iya, saya tadinya kebayang gitu. Ini inaktif karena di dorman. Tapi begitu ada uang masuk aktif lagi gitu, otomatis enggak. Dia harus dibuka. Dan yang buka itu orang bank. Kita minta dia membuka. Oh. Jadi bisa ada uang masuk terus otomatis kebuka lagi, aktif lagi. Jadi nggak mungkin ada judol. Pemain judol yang menggunakan rekening dorman nggak mungkin. Dia pasti rekeningnya aktif kalau yang judol itu. Iya. Dan kalau mau menggunakan itu pasti orang dalam yang orang dalam. Tapi kenapa PPATK nggak pernah menyebut kemungkinan ini ya? Kan menyalahkan orang banknya. Iya, paling nggak kan dia
Pokoknya disalahgunakan untuk kepentingan judul. Ya, ya. Cuman dengan pernyataan seperti itu kan sepertinya pemain judul. Yang salah kita. Yang salah dia maksud nasabah. yang dia maksud adalah menyimpan uang hasil judol. Menyimpan uang hasil pencucian uang. Itu sangat mungkin. Jadi dimasukin lalu diam udah. Itu siapa-siapa nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jadi gue juga aman. Itu duit di dorman nggak apa-apa. Iya. Nggak berubah duit gue. Jadi ngapain PPATK? Itu dia. Jadi PPATK ini, makanya gue bilang PPATK menjadi lebay. Cari muka. Harusnya PPATK itu justru, karena namanya juga PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Jadi dia pertama-tama harus menerima laporan dari bank. Bank-bank yang merasa, kan gini, kan bank itu ada yang namanya know your client. Bank itu harus, lo kalau jadi nasabah bank, gue bank, lo tiba-tiba masukin uang 10 miliar, gue akan tanya, ini uang dari mana Pak? Sekarang begitu. Iya, betul. Dulu kan 100 juta. Setiap 100 juta, orang banyak komplain kan? Akhirnya nilainya dinaikkan. Kan? Sekarang satu miliar kalau nggak salah. Kalau duitnya banyak, lo harus, nah kalau ternyata penjelasan lu tidak memuaskan gua, justru menimbulkan kecurigaan gua, maka, dan itu nilainya di atas 500 juta, maka gua sebagai orang bank wajib melapor ke PPATK. Ini rekening dia nih ada tambahan segini. Ada tambahan segini dan keterangannya tidak cukup jelas gitu. Jadi gua juga menyelamatkan diri, kalau dia ada apa-apa jangan salahin gua loh, makanya gua lapor gitu. Nanti jadi baru PPATK menganalisis. Namanya itu, makanya Pusat Pelaporan dan Analisa. Jadi dia harus nerima dari banyak banget Ji. Itu sehari bisa ribuan rekening yang dilaporkan. Nggak mungkin dia juga. Kita tuh transaksi perbankan kita itu jutaan Ji. Mungkin gua nggak tahu berapa juta. Jadi jangan-jangan dia mengusulkan ini untuk mempermudah kerja dia aja. Supaya yang dikerjain jadi nggak banyak. Kerjaan bank yang dia bilang seolah-olah kerjaan dia. Dia nggak ngapa-ngapain. Yang kerja bank. Dia bilang, kita memblokir sekian itu. Itu bank yang memblokir dan bank yang ngelapor. Tapi bank yang memblokir. Tapi ketika blokir itu kan atas perintah PPATK kan yang kemarin ini. Nggak selalu. Kalau rekeningnya bukan rekening dorman, misalnya terima laporan, PPATK curiga nih, ini kayaknya nih, lo blokir dulu. Tapi harus ada permintaan blokir. Iya, dari PPATK. Yang blokir tetap bank. Ya. Permintaan dari PPATK. PPATK. Tanpa diminta oleh PPATK pun, kalau itu rekening tidak aktif selama 6 bulan, katakan ya, bukan 3 bank bisa bulan. melakukan. Bank otomatis. Ya kan? Nggak usah ngapa-ngapain. Nah, jadi jangan lo klaim itu sebagai kerjaan lo. Nah, itu yang diklaim antara lain jangan-jangan oleh si PPATK. Karena banyak sekali kan. Sekian ribu rekening dorman. Itu berarti bukan kerjaan lo. Kecuali dia memblokir rekening aktif. Meminta supaya bank memblokir rekening aktif. Rekening ini dicurigai hasil judol. Karena berdasarkan laporan bank juga. Ini pertumbuhan bisnisnya cuma warteg gitu. Karena rumah makan, kafe itu sering dijadikan tempat untuk mencuci uang. Jadi misalnya kafe, penghasilannya semalam bisa 40 triliun. Ya, Pak Presiden. 40 miliar misalnya. Katakanlah 400 juta, padahal kafenya nggak pernah laku. Pak Presiden, ini bukan soal yang sederhana di tengah masyarakat, karena kemudian muncul meme dan lain-lain yang mengatakan begini, tanah lu nganggur 2 tahun, diambil negara. Rekening lu nganggur 6 bulan, diambil negara. Lu nganggur 6 tahun, negara ngapa-ngapain. Ini kan artinya bercanda-bercanda yang nggak bisa diremehkan, karena itu kan memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat dan kemudian ngapain mengada-ada. Jadi ini judulnya PPATK mengada-ada. Yang sebenarnya kerjaan PPATK strategis yang kita semua nggak adalah PPATK itu bisa punya hak untuk men-trace rekening-rekening besar. Jadi yang orang suka nggak, PPATK itu bisa menjadi kendaraan buat lo yang pegang kekuasaan untuk menyandera orang, karena dia tahu lalu lintas uang. Betul. Jadi alat politik. Kan gini, di politik itu kan biasanya transaksinya kan cash. Tapi duit cash itu kan nggak nyetak sendiri. Duit cash itu nggak ngambil dari BI, dia tetap keluar dari bank kan.
oleh karena itu PPATK itu sebetulnya bisa melacak uang-uang yang keluar dari rekening ini. Dan itu nggak dia lakukan. Itu dilakukan. Just follow the money. Cuman tergantung perintah. Kalau misalnya ada atasan atau samping kanan, samping kiri yang memerintahkan itu, ya dilakukan. Karena PPATK punya tim yang uang cash ini. Itu dia bisa diperintah oleh pemegang kekuasaan untuk melacak rekening siapa aja. Ya. Kedua, nggak ada yang ngasih perintah. Dia sendiri bisa punya inisiatif untuk menyandera orang atau untuk Pak Haris bisnisnya dia cuma kafe. Nah, duit dari 2 triliun dari mana Pak Haris? Nah, lu udah kalau kafe itu udah banyak tuh isunya, ya kan? Gitu kan? Itu jadi tempat pencucian uang dan lain-lain. Kenapa para jenderal punya banyak kafe? Salah satu. Sebut salah satu di. Enggak lah banyak. Satu kafe yang kedua apa? Artis. Makanya para jenderal, para polisi seneng suka kenal sama artis-artis karena artis juga selalu dititipin untuk cuci uang. Kan pendapatannya artis itu kan naik turun suka-suka aja. Oh, pantas ada tuh. Lo pura-pura gak tahu. Gue denger. Wow, lu curiga temen lu artis semua. Dia wartawan artis lo nanya gua. Enggak, kan jangan keluar dari gua dong ya. Biar yang ketangkep mereka aja kan. Jadi begitu ceritanya PPATK ini omong kosong nggak jelas dong nih. Jadi di dunia viral, di viral itu banyak orang yang sadar juga bahwa kemampuan PPATK untuk melakukan itu besar. Sehingga lalu juga disoroti kan ketua PPATK punya berapa mobil mewah masuk di viral. Apalagi karena mobil mewahnya, misalnya mobil mewahnya ada 4 atau 5 gitu. 5-5-nya nggak ada yang nama dia. Tapi ada di garasi dia. Nah, jadi omongan di viral. Karena kenapa kecurigaan itu? Karena memang mungkin seorang ketua PPK melakukan itu semua. Itu rumah dinas, Ji. Hah? Iya. Gede bener, garasinya 5 mobil loh. Mobil paling kecil aja tuh, bemo aja 5 tuh udah. Dia nyewa pool aja harusnya. Pool Metro Mini. Artinya kalau kembali ke judul, kan alasannya memang judul. Jangan sekarang lu tanya ketua PPATK sekarang yang angkat siapa? Lu tanya telusuri. Siapa di? Kayaknya balik lagi. Jokowi lagi. Jokowi jelas. Gitu. Nah, maksud saya kan PPATK bilang bahwa ini untuk mencegah agar rekening tidak digunakan untuk transaksi judul. Gitu. Tapi kan efeknya seperti itu. Tapi sebetulnya transaksi judul itu kan tanpa dorman ini kan PPATK ngerti toh? Iya. Gitu. Dan kenapa harus mengambil dorman gitu loh? Iya, PPK bisa tahu. Kacau bener. Termasuk misalnya uang yang masuk ke rekening menteri teman kita itu. Iya. Tahu. Menteri teman kita, judol teman kita juga. Emang kayaknya banyak jelas namanya. Lu banyak teman nggak bener lu. Ya sudahlah Pak Presiden. Begitulah. Jadi memang urusan PPATK ini barangkali yang kami khawatir adalah laporan yang sampai ke Bapak itu adalah laporan yang tidak benar. Yang intinya asal Bapak senang. Kedua adalah agar pekerjaannya menjadi ringan dan agar tidak bekerjanya tidak kelihatan. Iya. Ya kan? Jadi itu yang kami khawatirkan. Itu yang kami khawatirkan karena kemudian dia ngomong begini begitu dan itu mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat. Ya. Itu yang dia sendiri nggak sangka. Dia sendiri mungkin tidak sangka, tapi itu sudah menjadi keributan Pak Presiden. Itu hal yang pasti tidak baik untuk Bapak dan pemerintahan Bapak. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.